Tumbuh dan besar tanpa kasih sayang orang tua memang menyakitkan. Namun seringkali justru hal itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat dan tak mudah gentar menghadapi apapun. Hai semua, selamat datang di Candi Film. Film berikut ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang dipertemukan kembali dengan sang ayah setelah terpisah 15 tahun lamanya. Secara teknik, mereka mewarisi bakat yang sama dalam hal memasak. Hingga suatu ketika mereka bertarung dalam ajang kompetisi besar yang membuat mereka dipertemukan kembali. Lalu seperti apa kelanjutan film ini? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang koki profesional bernama Kakek Hao. Dia hidup bersama istri dan cucunya yang bernama Nenek Wang dan cucunya bernama Yihan. Sebenarnya Kakek Hao adalah penduduk asli Cina. Namun kini beliau dan keluarga menetap di Singapura. Di Singapura, Kakek Hao mendirikan sebuah restoran dengan menu makanan yang dikenal sangat enak. Namun akhir-akhir ini restorannya terlihat sepi pengunjung. Hal itu dikarenakan Kakek Hao lebih mempertahankan egonya untuk selalu mengolah masakan-masakan yang alami dan tradisional. Sehingga seiring berjalannya waktu, restoran Kakek Hao semakin sepi karena pelanggan lebih cenderung membeli makanan dengan menu yang lebih beraneka ragam dan lebih kekinian. Hari itu Kakek Hao kedatangan seorang pelanggan setianya yang bernama Pak Li. Dari dulu mereka sudah akrab dan mempunyai hubungan yang baik. Selain makan di situ, maksud kedatangan Pak Li juga untuk menagih uang sewa ruko karena ternyata Kakek Hao sudah menunggak sewa 8 bulan lamanya. Kakek Hao yang sudah tua pun mulai pusing dengan masalahnya. Lalu untuk melampiaskan stresnya, Kakek Hao justru banyak meneguk arak yang padahal dia mempunyai riwayat hipertensi. Tak lama kemudian terdengar suara Nenek Wang yang berteriak meminta tolong. Yihan yang ada di kamar pun bergegas keluar dan mendapati Kakek Hao yang tergeletak tak sadarkan diri. Lalu mereka pun segera melarikannya ke rumah sakit. Di rumah sakit, nenek bercerita kepada Yihan tentang apa yang sebenarnya terjadi, bahwa mereka terpaksa harus menutup restorannya karena tak mampu membayar uang sewa. Yihan pun yang mendengarnya merasa tak terima. Dia bertekad untuk menyelamatkan restoran itu entah bagaimanapun caranya. Namun saat itu tanpa sengaja Yihan menonton tayangan di TV yang menyiarkan akan ada kompetisi memasak yang hadiahnya cukup besar, yaitu $1 juta. Dengan pikiran, jika dia menang maka Yihan dapat menyelamatkan restoran keluarganya. Disitulah Yihan mulai tertarik untuk mengikuti audisi itu. Dia membuka semua tabungan yang ia punya untuk bekal ikut audisi ke Shanghai. Berbekal dengan pengalaman memasak bersama kakeknya sehari-hari, Yihan merasa optimis bisa diterima di audisi itu. Melihat keseriusan Yihan, nenek pun hanya bisa mendukungnya. Saat itu nenek memberikan sejumlah uang untuk Yihan, di mana uang itu adalah uang yang dikumpulkan kakek untuk Yihan masuk ke perguruan tinggi. Kakek tidak ingin Yihan mengikuti jejaknya sebagai seorang chef. Namun kakek ingin cucu kesayangannya berkuliah yang tinggi dan menjadi sarjana teknik. Yihan sempat menolak uang itu, yang sebenarnya cukup jika digunakan untuk membayar sewa ruko. Namun nenek terus saja menyemangati Yihan dan menyuruhnya untuk berangkat ke Shanghai. Singkat cerita, Yihan pun sampai ke Shanghai. Di hari pertamanya menginjakan kaki di Shanghai, Yihan tak bisa melewatkan jajanan yang ada di sana. Saat itu semuanya terlihat enak. Saking asiknya, sampai-sampai Yihan hampir lupa kalau audisinya sudah dimulai. Yihan pun berlari kencang menuju tempat audisi. Namun sesampainya di sana, Yihan sudah terlambat. Untung saja ada gelombang kedua yang membuat Yihan berkesempatan masuk. Di gelombang kedua itu ternyata ada satu orang kontestan yang tidak hadir. Kontestan itu bernama Dimitri. Yihan pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu sehingga saat itu dia mengaku sebagai Dimitri. Singkatnya, kini Yihan masuk menjadi kontestan. Semua orang di sana mengenalnya sebagai Dimitri. Saat proses memasak berlangsung, dia mengalami berbagai kendala, yaitu kompornya tidak berfungsi. Yihan harus berpikir cepat bagaimana caranya agar telur omeletnya bisa matang sebelum juri menghampirinya. Akhirnya Yihan membakar banyak kertas hingga telur itu matang. Juri pun kagum kepadanya karena dapat menyelesaikan masalah di saat darurat. Hal itulah yang membuat Yihan masuk ke babak berikutnya. Nenek pun sangat senang saat mendengar kabar jika Yihan masuk ke babak berikutnya. Para kontestan yang lolos dibagi menjadi beberapa kelompok. Kebetulan Yihan masuk di kelompok 8. Di sana dia bertemu 3 orang lainnya di mana mereka semua datang dari negara yang berbeda.
Dan menu yang ditetapkan juri kala itu bertema olahan daging. Saat proses memasak dimulai, kelompok Yihan terlihat kurang kompak. Mereka mempunyai pendapat masing-masing terhadap masakan yang mereka buat. Hingga suatu ketika, salah seorang temannya berpendapat jika stik daging yang mereka buat lebih cocok jika dihidangkan dengan saus. Namun Yihan berpendapat lain, jika daging itu tidak memerlukan saus lagi, karena rasa originalnya sudah cukup enak. Walhasil, saat temannya akan menuang saus ke dagingnya, justru Yihan menghalanginya, sehingga saus panas yang dituang justru menimpa tangannya. Tapi pengorbanan itu tak sia-sia, karena ternyata daging stik tanpa saus itu telah membawa kelompoknya maju ke babak berikutnya. Saat acara selesai, seorang juri yang bernama Ibu Julia melihat orang-orang berkerumun di ruangan. Ternyata para kru sedang mengerumuni Yihan yang sedang memasak. Yihan merasa sayang jika bahan-bahan masakan yang masih tersisa harus dibuang begitu saja. Maka dari itu, Yihan memasakkannya untuk para kru yang sedang kelaparan. Tak lupa, Yihan pun membuatkan semangkok untuk Bu Julia. Saat mencicipi masakan Yihan, Bu Julia justru teringat tentang memorinya di masa dulu, di mana saat itu Bu Julia sedang ditugaskan untuk mencari seorang chef untuk mengisi acara di TV. Namun saat itu Bu Julia belum juga menemukannya. Hingga suatu ketika dia mencium bau masakan yang cukup enak. Bu Julia pun mencoba mencari aroma itu dan masuk ke sebuah dapur restoran. Di sana Bu Julia menjumpai seorang laki-laki bernama Chef Han Wei yang sedang memasak untuk anaknya, yang dimana saat ini Chef Han Wei telah menjadi suami dari Ibu Julia. Sejak saat itu Bu Julia mulai penasaran dengan kontestan yang dia kenal bernama Dimitri tersebut. Sambil menunjukkan fotonya, Bu Julia menyuruh asistennya untuk mencari latar belakang Dimitri. Asistennya mengatakan jika dia mendapatkan sebuah petunjuk bahwa kontestan tersebut berasal dari Singapura, karena Dimitri yang sesungguhnya dia berasal dari Moskow. Dengan nada bercanda, asisten Bu Julia pun berkata jika sebenarnya kontestan tersebut adalah anak dari Chef Han Wei. Namun Bu Julia belum bisa percaya begitu saja. Di tempat lain nampak sang kakek yang sedang teleponan dengan Yihan. Kala itu Yihan terpaksa berbohong kepada kakek akan mengikuti tour di universitasnya. Lalu kelompok yang kemarin terpilih di babak 1 pun akan diberangkatkan menuju babak selanjutnya, di mana di babak penentuan ini juri akan lebih kritis memilih kelompok manakah yang layak maju ke babak final. Saat itu mereka diberi sejumlah uang untuk dibelanjakan bahan masakan yang mereka butuhkan. Mereka pun cepat-cepat mengambilnya untuk berbelanja. Namun saat itu Yihan hampir saja tergiur dan membawa uang itu pergi. Dia pikir uang itu lebih dari cukup jika harus digunakan untuk membayar tunggakan sewa restoran kakeknya. Namun saat ada di bandara, tak sengaja Yihan menonton idolanya di TV. Beliau bercerita tentang motivasi hidup dan perjalanannya sehingga terkenal seperti sekarang. Seketika itu Yihan menjadi termotivasi dan memutuskan untuk kembali memasak bersama timnya. Namun saat ia kembali ke kompetisi, dia melihat teman-temannya yang lagi-lagi sedang berdebat. Dan yang lebih sialnya, masakan yang mereka rebus tiba-tiba saja meledak. Hal itu membuat masakan yang sudah disiapkan dari tadi seketika itu menjadi rusak dan hancur. Mereka pun bingung harus berbuat apa, yang padahal waktu tinggal 20 menit lagi. Akhirnya mereka membuat menu dari bahan-bahan seadanya. Karena di sana hanya ada tersisa beras, sayur, dan buah, akhirnya mereka membuat bibimbap sebagai menu terakhir. Saat bibimbap selesai dibuat, salah seorang temannya memberikan saus sebagai pendamping. Namun saat semua mencicipi saus itu, bahkan mereka muntah karena rasanya yang tidak enak. Di saat semuanya panik, Yihan pun kepikiran untuk mengganti saus itu dengan saus racikannya dengan rasa yang lebih lezat. Singkatnya, mereka pun mempresentasikannya di depan juri. Di sana mereka dihadapkan dengan para chef handal dari berbagai belahan dunia. Mereka pun sempat minder karena bibimbapnya diadu dengan menu-menu langka yang lezat. Namun tak disangka, saat mencicipi bibimbapnya, para juri justru terkesima oleh rasanya. Dan itu tak lain tak bukan dikarenakan oleh saus buatan Yihan. Acara icip-icip pun sudah selesai. Kini saatnya memanggil dua kelompok untuk penentuan siapa yang akan maju ke babak final. Namun saat itu hasil masakan tidak begitu berpengaruh, melainkan siapa yang lebih sedikit membelanjakan uangnya, maka merekalah yang berhak maju ke babak final. Nah, disinilah tim 8 terhitung sangat beruntung, karena uang yang diambil Yihan saat itu sama sekali tidak digunakan, alias masih utuh. Secara otomatis Yihan telah menyelamatkan tim 8 dan masuk ke babak final.
Singkat cerita, saat itu adalah penentuan di babak final, di mana tim 8 diberi tantangan untuk bersaing melawan anggotanya sendiri dengan mengusung tema berbagai olahan mie. Di saat yang lain sibuk memasak, Yihan malah justru terlihat bingung dan diam saja karena bingung akan memasak apa. Namun seketika dia teringat makanan masa kecilnya yang sempat diberikan ayahnya untuknya. Saat itu juga dengan secepat mungkin Yihan langsung membuatnya. Akhirnya waktu yang ditentukan sudah selesai. Kini saatnya Bu Julia selaku dewan juri segera datang untuk mencicipi masakan yang mereka buat. Bu Julia pun menemukan kelemahan di ketiga teman-teman Yihan. Di antaranya mie aneka rasa buatan Park yang kelihatan biasa saja. Kemudian mie ayam buatan Sean yang ternyata tercampur dengan sehelai rambut. Lalu ramen buatan Kaori yang ternyata dia lupa menyiapkan sumpit untuk dewan juri. Lalu kemudian yang terakhir adalah dumpling buatan Yihan, yang jika dilihat dari dekat sebenarnya itu adalah kulit dumpling yang terbuat dari mie. Saat Bu Julia mencicipinya, beliau sangat kagum dengan rasanya yang sangat enak. Dan makanan itulah yang membuat Yihan maju ke grand final melawan Chef Han Wei, yang tak lain tak bukan adalah ayahnya sendiri. Setelah acara selesai, Bu Julia mendapatkan telepon dari asistennya yang ada di Moskow. Saat itu asistennya berkata jika ia sudah bersama Dimitri yang asli. Saat itu lagi-lagi Bu Julia teringat akan masa lalunya saat Chef Han Wei meminta izin kepada ayahnya untuk ikut kompetisi memasak. Alih-alih mendapatkan izin, ayahnya justru menuduhnya sebagai anak yang tidak berbakti karena akan meninggalkan anak dan ayahnya hanya untuk mengikuti kompetisi. Namun saat itu Chef Han Wei tetap pada keinginannya dan memutuskan untuk pergi. Dan pada kenyataannya, kini Chef Han Wei menjadi chef yang sangat terkenal. Tetapi saat Chef Han Wei sedang naik daun, sialnya sebuah insiden tragis menimpanya, di mana dapur restoran milik kakek Hao mengalami kebakaran. Yang lebih parahnya lagi, Yihan menjadi korban di kebakaran itu. Kakek Hao pun segera menelpon Chef Han Wei untuk mengabari jika anaknya sekarang sedang kritis. Namun Bu Julia yang menerima telepon itu saat itu mengatakan jika Chef Han Wei sedang ada live di acara TV, sehingga akan menghubungi kembali setelah acaranya selesai. Namun kakek Hao yang sangat panik saat itu tidak bisa mengontrol emosinya dan berkata bahwa kakek Hao tidak mau bertemu dengannya lagi. Saat Chef Han Wei sampai di rumah, dia sangat syok mendapati dapur restoran yang hangus terbakar, apalagi anaknya telah menjadi korban. Hingga di masa sekarang saat di rumah sakit, Bu Julia pun masih terus meminta maaf kepada kakek Hao. Namun kakek Hao justru pergi dan tidak mau mendengarkan penjelasan Bu Julia. Hingga saat itu secara tak sengaja kakek Hao menonton sebuah acara di TV yang menyiarkan jika cucu kesayangannya telah menang di sebuah ajang kompetisi memasak. Kala itu kakek Hao sangat kecewa. Bu Julia pun menjelaskan jika di grand final nanti Yihan akan bertanding melawan ayahnya sendiri. Kini Bu Julia telah mengetahui identitas asli Yihan. Untuk itu Bu Julia memanggilnya ke ruangan. Namun saat itu Bu Julia tidak ingin mempermasalahkan hal itu, melainkan Bu Julia ingin memberitahukan kepada Yihan jika lawannya di grand final nanti adalah ayahnya sendiri, yaitu Chef Han Wei. Yihan yang saat itu belum bisa menerima kenyataan langsung menelpon kakeknya. Yihan marah karena selama ini kakek telah berbohong, telah menyembunyikan keberadaan ayahnya. Namun kakek masih saja berkelit dan justru berkata kalau Yihan dan kakek kini telah impas, karena kakek yang tahu jika Yihan ternyata tidak masuk perguruan tinggi, tapi justru mengikuti kompetisi memasak. Namun sebenarnya kebohongan Yihan tidak bertujuan apa-apa, melainkan hanya ingin menyelamatkan restoran milik kakeknya. Setelah kejadian itu, Yihan pun pergi meninggalkan hotel. Bu Julia yang tahu jika Yihan kabur pun langsung mencarinya hingga ke sudut-sudut kota, yang akhirnya Bu Julia menemukan keberadaannya. Saat itu Bu Julia memberi pengertian ke Yihan bahwa sesungguhnya Chef Han Wei tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Bu Julia memohon pengertian dari Yihan untuk kembali ke kompetisi dan menjadi penengah atas masalah ini. Syukurnya Yihan pun luluh dan mau kembali ke kompetisi. Singkat cerita, akhirnya babak grand final pun dimulai. Di sana sudah hadir Chef Han Wei dan Yihan sebagai penantangnya. Di sana Bu Julia sengaja mengubah tema masakan dari yang awalnya bertema hidangan Asia, kini diubah menjadi masakan bertema keluarga. Kedua chef pun langsung mulai memasak dan menunjukkan kebolehannya masing-masing.
Akhirnya kedua chef pun menyelesaikan hidangannya masing-masing. Saat itu Chef Han Wei memasak sebanyak 15 menu masakan, yang dimana di ke-15 menu tersebut mewakili 15 kali ulang tahun putranya yang telah ia lewatkan. Sedangkan Yihan hanya memasak sepiring hidangan tumisan, yang dimana itu menggambarkan perasaannya saat ini. Namun hidangan itu bukanlah disajikan untuk dewan juri, melainkan untuk diberikan kepada Chef Han Wei. Han Wei pun mulai bingung dengan apa yang dimaksud Yihan. Namun tiba-tiba kakek Hao muncul dan mengatakan bahwa Han Wei harus mencicipi masakan buatan anaknya sendiri. Saat itu hati Chef Han Wei tersentak ketika tahu jika anak yang dikiranya sudah meninggal selama ini kini hadir di hadapannya. Dan saat itulah kita menyaksikan momen-momen haru di mana sebuah keluarga yang lama terpisah kini dipersatukan oleh sebuah acara memasak. Lalu film pun diakhiri dengan diperlihatkannya Yihan yang mempunyai banyak anak buah dan berhasil menghidupkan kembali restoran kakeknya yang hampir bangkrut. Kakek Hao pun telah pergi dengan tenang setelah mengetahui anak dan cucunya telah berkumpul kembali dan hidup bahagia. Dan film pun berakhir. Dan sekian dulu alur cerita film kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton hingga selesai. Jangan lewatkan alur cerita film berikutnya hanya di Candi Film. Sekian, sampai jumpa.